Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Alhamdulillah berjumpa lagi pada pembelajaran matematika. Insya Allah hari ini kita akan membahas mengenai volume tabung dan volume 5/4. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, kita awali dulu pembelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kalian untuk mengambil buku catatan dan juga alat tulisnya karena Bu Fajri harap kalian tetap mencatat materi yang akan kita pelajari. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ada volume tabung. Nah, bentuk tabung itu banyak kita temukan pada benda di sekitar kita. Banyak sekali ya anak-anak semuanya. Seperti apa contohnya? Nah, kita perhatikan gambar yang ada di layar ya. Yang pertama ada kaleng. Kaleng berbentuk tabung. Kemudian ada toples, ada gelas. Kemudian ada apa lagi? Ada pipa, kemudian ada ember, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, tabung adalah prisma yang alas dan tutupnya berbentuk lingkaran. Perhatikan gambarnya, alas sama tutupnya itu berbentuk apa? Berbentuk lingkaran. Jelas ya anak-anak semuanya? Nah, mari kita ingat kembali ciri-ciri tabung. Ciri-ciri tabung yang pertama yaitu memiliki 3 sisi, yaitu sisi alas dan tutup berbentuk lingkaran. Alas dan tutupnya itu berbentuk lingkaran. Sudah ada berapa sisi anak-anak semuanya? Ada 2 sisi, 1, 2. Serta selimut tabung berbentuk persegi panjang. Ini sisi selanjutnya yaitu selimut. Jika kita perhatikan pada jaring-jaring tabung, ini akan lebih jelas sekali ya bentuk dari selimut tabungnya yaitu persegi panjang. Nah, ciri yang kedua, memiliki 2 rusuk lengkung. 2 rusuk lengkungnya ada di alas dan juga di tutup. Ini rusuk lengkungnya. Yang ketiga yaitu tidak memiliki titik sudut. Nah, tidak ada titik sudutnya ya, tidak ada pertemuan antar rusuknya. Seperti itu anak-anak semuanya. Kita lanjutkan. Kemudian kita akan mempelajari tentang rumus volume tabung. Nah, volume sama dengan luas alas kali tinggi. Alas dari tabung itu berbentuk apa? Berbentuk lingkaran. Jadi, luas dari lingkaran itu apa anak-anak semuanya? Kita jabarkan lagi rumus volume tabungnya, yaitu volume sama dengan Pi kali R kuadrat. Pi kali R kuadrat ini merupakan rumus dari luas alasnya, yaitu lingkaran. Kemudian dikalikan tinggi. Nah, keterangannya V itu volume tabung, ini dia. Kemudian Pi, ini bacanya Pi ya, masih ingat toh? Pi itu konstanta, nilainya 22/7 atau 3,14. Ini merupakan sudah ketentuannya ya. Kemudian R kecil itu panjang jari-jari alas. R itu setengah diameter jika diketahui diameternya, nanti jari-jarinya itu cara mencarinya adalah setengah dari diameter tersebut. Kemudian T itu tinggi tabung. Paham anak-anak semuanya untuk rumus volume tabung. Jadi Bu Fajri harap selain dicatat nanti juga dihafalkan karena kalau rumus volume tabung kalian tidak bisa rumusnya ya nanti tidak bisa melanjutkan untuk mengerjakan soalnya. Begitu anak-anak. Nah, selanjutnya ada contoh soal. Yang pertama, terdapat sebuah tabung yang akan diisi air dengan jari-jari sepanjang 7 cm. Jari-jari dari tabungnya itu adalah 7 cm. Kemudian tinggi dari tabungnya adalah 30 cm. Ini ya. Tentukanlah volume air yang bisa mengisi penuh tabung tersebut. Apa yang ditanyakan? Volume air. Nah, coba kita selesaikan ya.
Yang pertama diketahui jari-jarinya yaitu 7 cm, tingginya 30 cm. Selanjutnya kita akan memasukkan bilangan-bilangan ini ke dalam rumus. Jadi setelah kita menuliskan diketahui, kemudian jawabnya itu pertama kali adalah menuliskan rumusnya. Jadi rumus volume tabungnya tadi apa? Luas alas kali tinggi. Nah, kita jabarkan lagi, Pi kali R kuadrat kali T. Kita masukkan bilangan-bilangannya ke dalam rumus volume tabung. Yang pertama ada Pi. Pi bernilai berapa? Kalau jari-jarinya 7. Nah, Pi-nya yaitu 22/7 kali 7 kuadrat dikali 30 cm. 30 cm itu apa? Tinggi tabung. Kemudian 22/7 kali 49. 49 itu 7 kuadrat ya, 7 kali 7. Dikalikan 30 cm. Hasilnya berapa? 4.620 cm kubik. Jadi, volume air yang bisa mengisi penuh tabung tersebut adalah 4.620 cm kubik. Semoga anak-anak semuanya memahami pembelajaran yang kita pelajari hari ini ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke volume 5 segi 4. 5 segi 4 adalah bangun ruang yang alasnya berbentuk segi 4 dan sisi-sisi tegaknya berbentuk segitiga yang bertemu pada satu titik puncak. Tadi alasnya berbentuk apa anak-anak semuanya? Segi 4, ini alasnya. Kemudian sisi-sisi tegaknya berbentuk segitiga. Ini 1, 2, 3, 4. Yang bertemu pada satu titik puncak ini ya. Nah, mari kita ingat ciri-ciri limas. Yaitu yang pertama, memiliki 5 sisi. Yaitu 1 segi 4 dan 4 sisi tegak berbentuk segitiga. Ada 5 sisi. 1 yaitu berbentuk segi 4. Kemudian sisi yang kedua yaitu sisi tegak berbentuk apa? Segitiga. 1, 2, 3, 4. 4 sisi tegak segitiga. Kemudian ditambah 1 alasnya yaitu segi 4. Jadi ada 5 sisi ya anak-anak semuanya. Yang kedua memiliki 8 rusuk. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rusuk. Yang ketiga ciri-cirinya adalah memiliki 5 titik sudut, di mana salah satunya merupakan titik puncak. Mari kita hitung titik sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang terakhir ini adalah titik puncaknya. Begitu anak-anak semuanya. Kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke rumus volume 5 segi 4. Volume 5 segi 4 yaitu sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya itu dapat berbentuk persegi ataupun persegi panjang. Ya kan segi 4, ada 2, persegi dan juga persegi panjang. Keterangannya V adalah volume 5 segi 4. Luas alas, nah ini ada 2. Jika alasnya persegi panjang, yaitu P kali L. Jika alasnya persegi, yaitu S kali S. Ya, paham nggih? Nanti tergantung luas alasnya apa. T yaitu tinggi 5 segi 4. Ini dia tingginya ada di sini. Paham anak-anakku semuanya? Silakan kalian juga bisa menghafalkan rumus volume 5 segi 4. Nggih. Selanjutnya ada contoh soal dari 5 segi 4. Yang pertama, sebuah limas dengan alas berbentuk persegi. Nah, ini kita tandai alasnya itu berbentuk apa? Persegi. Jadi nanti rumusnya sisi kali sisi ya. Mempunyai panjang sisi pada alasnya 12 cm. Jika tinggi limas adalah 30 cm, tentukan volume 5 segi 4 tersebut. Tadi apa yang diketahui? Yang pertama,
Panjang sisi alasnya 12 cm ini ya. Kemudian tinggi limasnya 30 cm. Nah, penyelesaiannya yang pertama diketahui panjang sisi alas 12 cm, tinggi limasnya 30 cm. Yang ditanyakan apa? Volume limas. Jawabnya kita masukkan dulu untuk rumusnya, yaitu volume sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi limas. Volume sama dengan sepertiga kali luas alasnya tadi berbentuk apa? Persegi. Nah, luas dari persegi adalah sisi kali sisi. Jadi kita jabarkan di rumus selanjutnya ya. Sepertiga kali sisi kali tinggi limas. Kita masukkan untuk angka-angkanya. Yang pertama sepertiga tetap, dikali sisinya tadi berapa? 12. Kemudian sisi lagi yaitu 12 dan tinggi limasnya 30. Nah, sama dengan sepertiga dikalikan dulu ya, antara 12 kali 12 kali 30, hasilnya 4320. Kemudian kita bagi 3 atau dikalikan sepertiga, sama saja nggih. Hasilnya adalah 1440 cm kubik. Jadi volume limas tersebut adalah 1440 cm kubik. Seperti itu anak-anak semuanya. Pelan-pelan saja ya untuk memahaminya, karena memang matematika itu butuh pendalaman materi. Begitu anak-anak semuanya, bisa diputar kembali kalau kurang paham dari awal video ya. Nah, kita masuk ke tugas. Yang pertama, kerjakanlah soal pada buku paket matematika halaman 102, nomor 1 dan 2 saja. Kemudian yang kedua, kerjakanlah soal pada buku paket matematika halaman 104, nomor 1 dan 2 juga. Jangan lupa dikasih hari tanggal, kemudian keterangannya, buku paket matematika halaman berapa, seperti itu ya, agar besok ketika mencari tugas kembali tidak kesulitan. Nah, untuk catatannya, kerjakan di buku tulis dengan caranya. Jadi kalau yang ditanyakan volume ya pakai rumus, ya diketahui, kemudian dijabarkan ataupun dimasukkan ke dalam rumus, dihitung, seperti itu ya anak-anak semuanya. Kemudian kirimkan hasilnya di Google Classroom. Nah, alhamdulillah sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tetap fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan anak-anakku semuanya. Jangan patah semangat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.